Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penjuluh hukum. Sahabat penyuluh, dalam KUHP baru, asas tiada pidana tanpa kesalahan tercantum di dalam bab 2 dengan judul tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pada bagian kedua, paragraf 1 mengenai pertanggungjawaban pidana, asas tiada pidana tanpa kesalahan ini merupakan salah satu asas utama dalam hukum pidana, yaitu bahwa setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Perbuatan yang dapat dipidana itu merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini tercantum di dalam pasal 36 KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hubungan antara tindak pidana dan kesalahan dalam KUHP baru merupakan penegasan dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya, seperti yang diatur di dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dalam pasal tersebut dikatakan setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembaharuan hukum pidana dan pemidanaan dalam KUHP baru menawarkan ide dasar keseimbangan yang diwujudkan dalam ketiga permasalahan pokok hukum pidana, yaitu yang pertama, pengaturan tindak pidana atau perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam pasal 12 KUHP baru. Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan atau tindakan. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Setiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar. Kemudian yang kedua yaitu pengaturan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana dalam pasal 36 KUHP baru. Setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Perbuatan yang dapat dipidana merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan pasal 36 ayat 1 dikatakan ketentuan ini menegaskan prinsip tiada pidana tanpa kesalahan. Secara doktrin, bentuk kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kealpaan. Kemudian dalam penjelasan pasal 36 ayat 2 dikatakan, ketentuan pada ayat ini dimaksudkan bahwa setiap tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan harus selalu dianggap dilakukan dengan sengaja, dan unsur kesengajaan ini harus dibuktikan pada setiap tahap pemeriksaan perkara. Bentuk lain dari sengaja biasanya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan menggunakan istilah dengan maksud, mengetahui yang diketahuinya, padahal diketahuinya, atau sedangkan ia mengetahui. Kemudian yang ketiga yaitu pengaturan stelsel pidana dan tindakan
dalam pasal 64 dan pasal 103 KUHP baru. Dalam pasal 64 mengatur jenis-jenis pidana yang terdiri dari pidana pokok yang meliputi pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Kemudian pidana tambahan dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Adapun pasal 103 KUHP baru memuat tentang tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa konseling, rehabilitasi, pelatihan kerja, perawatan di lembaga, dan atau perbaikan akibat tindak pidana. Kemudian memuat tindakan yang dapat dikenakan kepada setiap orang. Kemudian juga memuat jenis, jangka waktu, tempat, dan atau pelaksanaan tindakan yang ditetapkan dalam putusan pengadilan. Sahabat penyuluh, dalam perspektif sistem pemidanaan, ketiga masalah pokok tersebut bukan merupakan pilar-pilar yang berdiri sendiri, namun berada dalam suatu bangunan sistem yang lebih besar dan biasanya disebut ketentuan umum. Pedoman pemidanaan yang diperkenalkan dalam KUHP baru pertama-tama menyebutkan bahwa dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 53 ayat 1. Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Hal ini tercantum di dalam pasal 53 ayat 2 KUHP baru. Pedoman pemidanaan memberikan beberapa pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pemidanaan, antara lain bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana direncanakan atau tidak direncanakan, serta sikap batin pelaku tindak pidana, dan lain-lain. Pengaturan ini telah menjadi filosofi yang mendasari pembaharuan dalam hukum pidana dan pemidanaan di Indonesia, karena KUHP baru berupaya untuk mencari titik keseimbangan antara perbuatan dan sikap batin. Dengan demikian, pedoman pemidanaan itu juga berfungsi untuk menilai kesalahan dari pelaku tindak pidana. Atas dasar itulah, penjatuhan pidana juga harus memberikan sumbangsih terhadap proses penyesuaian kembali terpidana untuk kembali pada kehidupan bermasyarakat. Dan selain itu, beratnya sanksi pidana juga tidak boleh melebihi kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Sahabat penyuluh, demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.